Lama terabaikan, negeri indah serumpun sebalai kini merana. Besok udah tahu Tuhan pun memberi rezeki kita tamalkan tada. Provinsi Bangka Belitung menjadi perbincangan, tapi bukan karena torehan prestasi. Korupsi terkait tata niaga komoditas timah menyebabkan negara merugi ratusan triliun rupiah. Itu udah kelihatan ya, secara timahnya itu udah lebih terlihat. Hasilnya, kemiskinan akut dan luka menganga di sekujur Pulau Bangka menjadi penanda masalah yang seakan tak pernah terselesaikan. Maaf ya Bu, katanya cuma sini. Ya apa-apa Pak. Bapak udah cari. Bapak udah usaha. Timah yang melimpah di Bangka Belitung seakan menjadi berkah bagi warganya. Begitupun para pendatang yang berasal dari seluruh Indonesia. Namun, penambangan yang tidak terkontrol membuat semuanya berubah. Pulau Bangka menjadi sasaran eksploitasi ugal-ugalan. Tanahnya dikeruk, lautnya dijarah, dan hutannya dibabat habis. Alhasil, lahan kritis di Pulau Bangka kini mencapai tak kurang dari 167.000 hektar. Atau setara dengan 4 kali luas kota Surabaya. Kali ini saya dan tim Indonesiaku bertemu dengan Maria yang sudah menambang timah selama 35 tahun. Semenjak ditinggalkan oleh mendiang suaminya, Maria mengajak Azan, anaknya, untuk menambang timah. Bisa, dia pegawai dulu. Oh gitu. Nah, pegawai dulu, kalau pegawai ngecek-ngecek ada dak timah, kalau sore baru kami ngambil timah. Oh gitu, yaudah aku ikut ibu aja ya. Ikut, boleh. Kalau masnya di sini, Ma di sana ya? Yaudah nanti kita coba ya Ma yang di sebelah sana ya. Penambangan timah ilegal di Bangka meninggalkan ratusan kolam bekas tambang yang disebut kolong. Ada ribuan lubang bekas tambang yang belum direklamasi. Hal ini jelas menjadi bencana ekologis yang sangat mengkhawatirkan. Jadi ini adalah kegiatan merajuk pasir ya Mas ya? Iya. Nah, untuk mengeluarkan timahnya itu perlu seperti ini biar nanti keluar ya Pak ya timahnya ya? Oh iya, oke. Selama penyedotan pasir berlangsung, para pekerja melakukan pengecekan secara berkala. Apakah sudah ada timah akan keluar atau tidak? Dalam satu hari, para penambang bisa berpindah ke beberapa lokasi kolong. Dengan kata lain, mereka hanya mengais sisa timah yang ada. Ajan dari ketika? Dari kelas 2 dia berhenti. Aduh, bapaknya sakit, jadi tidak sabar yang kawanku nyari timah kayak macam ini. Oh. Ajan tuh mikir mamanya berhenti sekolah. Mencari timah sudah menjadi keseharian Azan sejak umur 13 tahun. Pekerjaan itu pun berlanjut sampai saat ini, ketika Azan sudah memiliki keluarga kecilnya sendiri. Bagi saya, Azan yang harus putus sekolah meninggalkan perasaan miris. Membayangkan masa depannya yang hanya berputar dari satu kolong tambang ke kolong lainnya. Tapi semua sudah terlambat. Azan harus bertahan hidup demi keluarga kecilnya. Masih sekolah dulu pertamanya. Masih sekolah pas ikut ayah dulunya. Ikut udah dari ayah sakit nggak sekolah lagi. Ngerajuk. Paling susah ngerajuk. Cari lokasi. Itu paling susah. Kalau lokasi itu berarti emang harus pindah-pindah terus ya Mas? Ya, harus pindah-pindah terus. Nggak tentu arah kemana, tergantung timah, Bu. Susah lah kalau timah nih. Kalau makin ke depan makin susah kalau cari timah nih. Kenapa Mas makin susahnya? Ya, faktor banyak penambang lain. Makin banyak orang, lokasi makin susah.
Azan hanya diupah Rp50.000 per hari, padahal pengambilan timah menghabiskan waktu dari pagi sampai sore. Ini adalah proses penyucian timah. Ini udah sebenarnya sebentar lagi selesai ya Pak ya? Ya. Ini tuh udah kelihatan ya tuh. Secara timahnya tuh udah lebih terlihat. Kalau misalnya tadi kan sebelumnya tuh masih tercampur dengan pasir, ini tuh udah lebih hitam lagi. Dan ini prosesnya juga cukup panjang ya, harus dicuci berkali-kali. Dan setelah dibilas tuh pasirnya harus dibuang-buangin secara berkala biar timahnya itu semakin keluar lagi. Ini kira-kira kita dapat berapa kilo nih Bun? Segini? Kiloan. Sekiloan ya. Untuk mendapatkan timah yang sekilonya itu prosesnya panjang sekali dari pagi sampai sekarang ini. Prosesnya nggak berhenti-berhenti ya Mas ya. Menambang timah dianggap sebagai jalan cepat menghasilkan uang tanpa butuh persyaratan yang ribet. Asal mampu secara fisik dan punya sedikit keberuntungan, jadilah mereka pekerja tambang. Inilah yang menurut saya membuat warga Pulau Bangka dan pendatang lainnya setia untuk bergantung pada tambang timah. Kawasan yang sudah ditinggalkan oleh PT Timah menjadi lahan subur bagi warga untuk mencari sisa timah. Tidak terkecuali untuk Maria dan Azan yang mencari timah bersama dengan Andy, salah satu pemilik tambang timah skala kecil. Ini sih kalau ini masa depan ini tergantung dari pemerintah. Kadang-kadang harga timah kemarin sempat anjlok, ini kan baru-baru naik. Kemarin sempat anjlok, naik 100.000 juga ada. Nggak sesuai. Kelihatannya sih kalau per kilo tuh mahal, ya barangnya dikit, tapi biaya operasional itu lumayan gede. Jadi dihitung-hitung kalau 5 kilo tuh di harga 1 kilo 100 tuh nggak ada dapat apa-apa. Minimal mau paling nggak 20 kilo, belasan kilo baru kita dapat. Oh kalau ini lahannya dulu bekas PT Timah, di tangannya PT Timah. Oh betul. Jadi sisa produksi PT Timah yang nggak diambil-ambil, kita kerja lagi, kelola lagi kan. Tapi nggak ada, boleh dikatakan nggak ada izin lah. Meskipun tidak memiliki izin, Andy percaya kegiatan pertambangan miliknya tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Ia bahkan tidak takut jika ada razia. Andy bertekad lebih enak memiliki usaha sendiri meskipun tanpa izin. Ia merasa bebas di tengah ketidakpastian dalam menambang timah. Toh kalau dihitung rata-rata perharinya, tambang kecil yang diklaim milik Andy ini dapat menghasilkan 5-30 kg. Dari pagi, dapatnya cuma segini. Keberadaan Andy menjadi bukti jika sanksi pidana tidaklah cukup membuat warga untuk menjadi jera dan menjauh dari pertambangan timah ilegal. Padahal hukumannya tidak main-main. Hukuman pidana bagi penambang ilegal yang tercantum pada pasal 158 Undang-Undang Minerba dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal sebesar 100 miliar rupiah. Untuk menambah penghasilan, sesekali Maria berpindah ke penambangan yang berada di sungai. Jadi untuk sekarang kami sedang perjalanan ke tempat penambang timah, tapi yang di tengah ya Bu ya. Ya apa sebutannya kalau di sini Bu? Ponton. Ponton. Iya, ponton untuk yang orang dari Cimarut. Oh, ponton ya itu. Ini bisa lihat, mungkin saya putar kameranya. Nih, itu semua adalah tempat penambangan timah tapi di tengah gitu. Makanya kita harus naik perahu seperti ini ya Bu ya. Akhirnya, saya sampai di salah satu pertambangan timah yang berlokasi di tengah sungai. Lokasinya cukup jauh dari kawasan permukiman. Pertambangan ini adalah pertambangan dengan skala besar. Perharinya, para penambang bisa menghasilkan timah sampai 1 ton. Kalau kelihatan ada timahnya gimana? Kalau ini udah ada timahnya belum Pak? Nanti bagian sore, Lihat ini, tuh. Jadi ini tuh belum ada. yang hitam-hitam tuh timah. Yang hitam tuh, oh ini ya, ini belakangnya. Jadi ini udah ada timah tapi masih sedikit ya Pak ya? Bahkan sore dia bersih, Bang. Oh kalau sore baru banyak ya Pak ya? Pokoknya.
Bapaknya emang dikit-dikit tebo ya. Kalau misalnya oh. Walau sudah bekerja mati-matian, hasil yang didapat tidaklah seberapa. Tapi Maria dan Azan tidak memiliki pilihan. Mas Azan udah pulang, Mak? Azan pulang karena tidak pegawai. Oh gitu. Hari ini nyaris tidak ada yang bisa dimasak. Hanya daun singkong yang dipetik dari kebun tetangga menjadi menu makan siang kami. Bu, ini biasanya kalau nggak ada penghasilannya dikit, emang makannya sederhana seperti ini ya, Bu ya? Mana makan nyaman kalau tidak ada enggak nih lah. Ada Yang nasi gila syukur. Yang penting bisa mengenyangkan ya, Mak ya. Mirisnya, kemiskinan dari menambang tidak membuat warganya surut dari pekerjaan ini. Pemerintah juga sepertinya hanya memandangnya sebagai keseharian, bukan kondisi yang gawat darurat untuk segera dibenahi. Ada kadang-kadang anakku nih pegawai malam ikut pegawai malam untuk tambah-tambah yang timah sedikit-sedikit tadi. Bantuan dari kantor desa nggak dapat. Jadi kalau misalku tidak mampu beli beras 2 kilo, beli 10. Nah, bantuan dari desa ada, bantuan dari pemerintah nggak tahu. Tapi kita terima lah, terima. Misalnya bantu lupa berapa. Di rumah bedeng atau disebut camp oleh warga setempat, Maria tinggal bersama Azan, istri dan anaknya. Dalam pandangan saya, ini jelas bukan tempat ideal untuk dua keluarga hidup bersama. Besok udah tahu Tuhan tuh memberi rezeki kita. Oh, kalau di misalnya dikenang kehidupannya sedih deh, sedih apa ya? Jauh dari saudara. Ada anakku sana. Anak dia 3 kan nggak pernah nengok sini. Entah mamanya sehat. Andai kata dia yang tua kan, makan tidak. Bahkan aku sakit kemarin, dia yang bawa ke rumah sakit. Dia ngomong kayak ini, dia udah minta ke anak susah, hidup anak masih kecilnya di sekolah. Jadi si ini bilang, bang, mama sakit. Mak, nak ke rumah sakit dah. Ya aku bawa ke rumah sakit, tapi duit mak lah ya. Aku udah ada duit, ya lah, beli deh. Itu kan anak satu-satunya saya yang tua, nggak apa-apa. Dia masih, kalau kakinya hilang, tangannya hilang, yang penting dia selamat. Ada konsekuensi besar ketika pertambangan timah ilegal tidak bisa dikontrol. Pulau Bangka kini dipenuhi oleh pencemaran. Matinya pohon mangrove dan biota laut membuat hidup para nelayan makin terhimpit. Sejak tambang timah ilegal marak, nelayan udang mengalami kerugian berkali-kali lipat. Untuk melihat lebih dekat, saya bersama tim akan mengikuti Dedi mencari udang. Jadi ini untuk sebelum berangkat tuh kita harus naik kapal ya, dan pelabuhan ini lumpur dan tim kami ini harus naik. Gimana Pak? Udah kotor-kotoran? Ya inilah kalau ke ini emang susah karena memang airnya belum naik ya, jadi masih surut. Jadi ya mau tidak mau harus mendorong dulu nih perahunya, gitu. Turun dulu Pak. Ini agak susah nih Pak. Gimana Mas Riko? Susah nggak kalau ini? Lumayan licin, jadi harus hati-hati, jangan sampai terpeleset. Kita mau naik perahu.
Jadi ini kami sedang berada di Sungai Perimping dan di belakang saya ini banyak sekali pertambangan timah. Dan pertambangan-pertambangan ini yang meresahkan para nelayan, karena dengan adanya pertambangan timah ini lingkungan laut itu pasti terpengaruh ya, terutama pada tangkapan nelayan baik ikan maupun udang itu bisa berkurang bahkan hilang, tidak mendapatkan sama sekali. Jadi ini adalah umpan yang dibuat oleh Pak Didi, ini adalah bola ubi ya. Dan ini sekarang kita lempar untuk memantik udangnya ya Pak, biar dimakan. Jadi setelah beberapa jam kami mencari udang ini, kita cuma dapat 3 ekor ya Pak ya? Ya. Ini kalau dapat segini gimana Pak? Kita lanjut cari lagi? Pulang aja lah. Pulang aja ya Pak ya? Ini seharian kita dapat begini. Iya, karena kita sudah berusaha untuk mencari seharian tapi nggak dapat juga. Jadi kita pulang aja ya Pak ya? Pulang. Jauh lah istilah dari dulu kelihatannya banding sekarang ini. Sekarang ini kan ini keadaan sungai-sungai sudah rusak. Kalau dulunya enak bapak nyari ikan di sungai ini, nyari udang untuk menyekolahkan anak, dari penghasilan dari sungai juga, sampai anak pesantren, kuliah, dari sini juga penghasilannya. Tapi sekarang ini agak susah lah, jadi bapak juga agak bingung sekarang ini, mau kerja apa. Penurunan jumlah udang yang didapatkan saat menjaring telah dialami oleh Dedi selama 5 tahun terakhir. Selain itu, Dedi juga mengungkap fakta yang mengejutkan. Semenjak maraknya penambangan timah ilegal, semakin banyak warga yang menjadi korban buaya muara. Berkurangnya kan berhubung agak rusak-rusak istilah kan, tempat-tempat mencari udangnya banyak ketimbun lah. Jadi para buaya ini agak resah lah sila, sering nimbul. Bapak juga agak takut lah sila ke sungai kadang-kadang. Sebelum maraknya pertambangan timah ilegal, Dedi memang sudah sering melihat buaya di pinggir sungai. Namun kini kondisinya berbeda. Buaya mulai menyerang para nelayan. Jadi sekarang ini karena banyak orang penambangan, dia itu tidak pecah santai istilah, bentar-bentar lah lewat di sampah gelombang, badan basah kan. Itulah dia resah jadi ya, galak sering nimbul-nimbul, galak ngusik-ngusik para nelayan itu. Itulah pengaruhnya. Kami nelayan juga lewat, istilah tidak lari dia. Barang dia tahu kan tidak bising kan istilah, cuma pakai dayung kan. Dia tidur kadang-kadang sebesar-besar kayak perahu nih. Di sini di situ. Takut nggak Pak ada buaya? Kita di sini sebetulnya liputan di ini tuh udah sering kami lakukan ya. Cuman kadang-kadang memang di sini tuh banyak buaya. Kadang-kadang kami harus hati-hati. Bahkan biasanya saya bisa turun ke air dan bahkan saya mau nyeburin tangan nih ke air aja nggak berani. Takutnya ada buaya yang nyambar gitu. Ya ginilah susahnya kalau ketika jalan kita harus liputan di tempat-tempat yang rawan, yang susah. Ya harus kita tetap hati-hati gitu. Kepulauan Bangka secara alami menjadi habitat buaya muara yang ganas. Rusaknya habitat diduga kuat menjadi penyebab utama semakin meningkatnya konflik manusia dengan buaya. Kali ini, Dedi lagi-lagi tidak mendapatkan banyak tangkapan. Tapi mau tak mau, ia harus pulang dan menjual udang kepada tetangga sekitarnya. Ibu ini hari ini kan kita cuma dapat 3 ekor nih Bu. Biasanya emang seperti ini Bu? Ya kadang-kadang pernah ini, tapi jarang-jarang sekali ya. Kalau kemarin tuh bapaknya biasa banyak dapat. Kalau dulu sebelum ada tambang, udangnya bisa mencapai puluhan kilo. Sekarang paling 6 kilo, paling banyak. Kalau enggak, terus gini lah. Pernah nggak sih Bu Bapak minta maaf gitu misalkan kalau tangkapannya sedikit gitu? Maaf ya Bu, katanya.
Cuma ini. Bapak udah cari. Bapak udah usaha. Jadi cuma dapat ini. Banyaknya kabar buaya yang menyerang manusia membuat Lydia seringkali khawatir. Apalagi jika seharian Dedi tidak memberikan kabar. Ya, jujur takut. Karena buaya itu sangat buas banget. Ketakutan masyarakat terhadap buaya bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan data milik Garda Animalia, sejak tahun 2016 terdapat 154 kasus serangan buaya. 40 diantaranya adalah serangan yang berakibat fatal hingga kematian. Kita mengevakuasi buaya yang tertangkap jaring warga di Sungai Upang. Dan kita akan merehabnya di Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Babel, Kampung Reklamasi Timah Air Jangkang. Buaya yang sudah ditangkap kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Liar. Jadi ini adalah salah satu buaya yang berhasil dievakuasi oleh damkar dan ini harus dipindahkan ke tempat penangkaran ya. Pada awalnya, buaya memang menyerang manusia di lokasi yang berdekatan dengan habitat mereka, seperti laut dan sungai. Kini, buaya justru seringkali mendatangi permukiman warga. Merasa penasaran, saya mencoba mendatangi lokasi yang menjadi sarang predator purba ini. Kali ini saya bersama Jarod, seorang warga lokal yang sering bertemu buaya saat mencari udang. Mana yang ada buayanya? Oh, tadi ada di gelap. Oh, situ. Baru lah. Oh, iya udah. Tapi kena siang ini lari kan. Menurut Jarod, buaya seringkali muncul ke tepi sungai saat matahari terbenam, terutama saat sungai sedang sunyi. Biasanya Pak, sungai Melandut lah yang paling banyak buayanya. Biasanya kalau di situ pada suka duduk-duduk dulu, Pak. Nongkrong di pinggiran macam itu lah, di pinggir. Oh, di sini kalau nongkrong-nongkrongnya ya. Ini yang kayak Kak lihat tadi dekat kayu tadi, langsung gelap. Jadi tadi Pak Jarod melihat di sini tuh ada buaya, tapi setelah dia ngomong langsung tenggelam lagi ya Pak ya. Ini tuh dulu bekas-bekas TI apa ya? Bekas tambang nih. Oh, bekas tambang. Sebenarnya Sungai Melandut nih umum dari ujung, dari muara tadi sampai ujung tadi. Kalau buayanya, kalau malam ngeri. Jadi tadi kami sudah mendatangi, tadi tuh sempat ada buaya, tapi dia pergi mungkin karena kami tuh terlalu bising ya dengan mesin ini dan sebagainya. Sekarang kita akan bergeser ke tempat lain, siapa tahu peruntungan kali ini kami bisa melihat buaya secara langsung. Siapapun yang mendatangi sungai ini harus berhati-hati, karena kita tidak akan mengetahui kapan buaya sudah mendekat. Tapi berarti buaya-buaya di sini nggak pernah nyerang, Pak? Kalau dia diganggu enggak. Barang tuh kalau dia sudah nyerang mungkin kita sudah ada kesalahan. Misal maaf nih, misal sebulan kita ganggu, mungkin 3 bulan kemudian dia baru membalas kesalahan kita tadi kan. Semakin tinggi aktivitas penambangan ilegal, maka semakin tinggi pula konflik antara manusia dengan buaya. Biasanya, korban diserang saat sedang beraktivitas di sungai atau kolong tambang. Selanjutnya, saya menuju ke Desa Pugul untuk menemui keluarga dari almarhum Gebi. Ia adalah seorang pelajar yang tewas diterkam buaya saat sedang memancing di Sungai Rimba Beras. Sampai hari ini, Haryati masih trauma dengan kejadian tragis yang menimpa anaknya. Yang sabar. Mungkin ini jalan Maha Kuasa. Tapi kan itu kan anak satu-satunya saya yang tua. Nggak apa-apa, dia masih, kalau kakinya hilang, tangannya hilang, yang penting dia selamat. Tapi mungkin itu, mungkin ada keajaiban, mungkin ditunggu-tunggu sama saya. Udah 1 jam, buayanya yang dapat. Udah anak itu, buayanya dapat. Orangnya sih alhamdulillah banyak melihat. Sekitar Isya sudah jenazah.
saya rasanya nggak sanggup kehilangan anak. Firasat seorang ibu memang tidak bisa diabaikan. Sampai saat ini, Haryati menyesal karena tidak menahan anaknya untuk pergi memancing. Berat rasanya kehilangan anak. Mendingan saya aja yang mati. Kami pun bergeser ke desa Dalas untuk mendengarkan pengalaman Arjo yang diterkam buaya pada tahun 2024. Akibat gigitan buaya, Arjo harus kehilangan tangan kanannya. Pak Arjo, tadi aku ke rumah tapi Bapak nggak ada, ternyata di sini. Sini di kebun saya. Ini mau ngapain Pak di kebun? Di kebun banyaklah kerja, kadang nyepot, kadang bersih-bersih rumput yang di dekat lada tadi. Butuh waktu selama 2 bulan bagi Arjo untuk beradaptasi sampai akhirnya bisa beraktivitas tanpa bantuan. Langsung pasang jaring, langsung dari belakang nobrak tuh, dari belakang langsung dari aku langsung langsung ucul sini. Sudah itu langsung ucul, aku langsung nyabut parang ini, langsung lari, sambil lari langsung dimakan tanganku ini. Sudah itu Nue berlawanan ada 10 menit dalam air. Aku dia ngajak aku seperti. Inilah kejadian kayu ini aku megang kayu. Arjo sangat bersyukur karena nyawanya dan nyawa anaknya masih terselamatkan. Namun ia juga merasa terpukul karena kehilangan tangan. Meskipun memiliki keterbatasan akibat insiden dengan buaya, Pak Arjo tetap bekerja keras dan tidak patah semangat untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan apapun ia lakukan selama itu masih dalam kemampuan beliau. Selain sebagai pekerja keras, Arjo dan istrinya membuka toko kelontong di depan rumah. Toko ini adalah hasil dari tabungan pribadi dan bantuan warga setempat. Jadi terkait dengan buaya tadi yang ketika sudah dalam kondisi yang seperti itu, apalagi itu sudah memakan korban masyarakat, jadi kita juga harus memahami kondisi psikologis dari masyarakat. Dan langkah-langkah yang biasa kita lakukan, kita bekerjasama dengan mitra kita, dalam hal ini Alubi, itu untuk segera turun ke lokasi. Jadi kita melakukan pengamanan lokasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan mencegah supaya satwa itu tidak dibunuh ataupun masyarakat anarkis terhadap buaya, dan juga memastikan keamanan masyarakat dari serangan buaya. Penyebab dari adanya konflik buaya itu adalah yang pertama, pasti adalah kerusakan habitat alami. Artinya buaya ini mempunyai areal habitat alami yang itu sebagai tempat hidupnya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan ketersediaan masalah pakan. Ketika makanan dari buaya itu sudah berkurang, otomatis nalurinya juga akan mencari makan di tempat lain. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa akhirnya satwa buaya ini yang semula berada di habitat alaminya akhirnya berkeliaran kemana-mana, termasuk memasuki sungai-sungai yang itu lebih mendekati ke areal pemukiman masyarakat. Rusaknya alam akibat eksploitasi berlebihan jelas akan membawa konsekuensi yang serius. Lagi-lagi, warga miskin dan terpinggirkanlah yang menjadi korban. Sudah saatnya pemerintah menempatkan agenda penataan bekas tambang dan rawa yang rusak sebagai prioritas.
Selain itu, perlunya penegakan hukum dan sanksi yang jelas bagi para pelanggar aturan. Karena alam tidak pernah ingkar janji. Jika dirawat, alam akan memberikan imbal hasil bagi manusia. Jika diabaikan, maka manusialah yang menanggung akibatnya. Ya kalau untuk permasalahan TI, ya sudah tentu kita berharap kepada pemerintah yang punya kewenangan, artinya kan baik dari TNI, Polri, mereka harus bisa memilah-memilah di mana tempat yang untuk sewajarnya mereka harus menambang. Nah, di sini boleh atau di sini tidak boleh, itu pengaturannya aja. Karena kalau kita mau di stop TI-nya, ya itu kan termasuk aset daripada Bangka Belitung juga.